Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah ya, kita tidak akan pernah bisa mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan ya syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini ya teman-teman, seperti yang kita janjikan pada tadi malam ya, kita akan ini ya, membahas tentang rizki ya teman-teman ya. Kita akan bahas tentang rizki, tentang konsep rizki. Jadi akan kita jelaskan ya sampai nanti sekitar jam 7.30. Dan kita jelaskan sampai nanti sekitar jam 7.30. Jadi insya Allah nanti jam 7 kita akan bantu teman-teman ya dengan terapi Al-Quran. Silakan teman-teman siapkan ya air putih, terus kemudian air putih matang ya, ukurannya bebas, lebih banyak lebih bagus. Terus kemudian kantong plastik jangan lupa ya, kantong plastik jangan lupa. Terus kemudian wadah ya, wadah silakan bisa disiapkan. Jadi silakan teman-teman bisa siapkan dulu sambil ambil air wudhu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa ambil air wudhu terlebih dahulu ya, ambil air wudhu terlebih dahulu silakan. Sebentar teman-teman, saya setting handphone dulu ya. Saya setting dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang yang baru saja bergabung. Pagi ini kita akan membahas tentang konsep rizki. Ya, kita akan membahas tentang keajaiban rizki dan bagaimana cara mengundang rizki ya, dengan cara Allah tentunya. Termasuk di antara teman-teman barangkali ada yang memiliki hutang. Insya Allah kita akan bahas ya bagaimana cara bebas hutang. Ya, bagaimana caranya agar bebas hutang. Maka caranya sebetulnya sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas ya. Nunggu ini view-nya, penontonnya sampai cukup banyak. Target kita ada sekitar 700 penonton ya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Jadi konsep rizki ini teman-teman yang harus kita yakini adalah rizki ini sebetulnya
merupakan hak prerogatif Allah ya, merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi kita bisa kemudian berikhtiar. Dan ini merupakan bagian takdir mu'allaq ya, mu'allaq yang kemudian bisa kita ikhtiarkan. Misalkan contoh, ada orang yang tadinya serba kekurangan, maka dia bisa kemudian berusaha dengan ikhtiarnya meningkatkan kesejahteraan diri dengan kemudian belajar ilmu bisnis ya. Terus kemudian sharing-sharing dengan teman-teman yang lain yang mungkin kesejahteraannya lebih tinggi daripada dia begitu ya. Akhirnya dia bisa merubah diri menjadi berkecukupan. Nah, inilah takdir mu'allaq. Nah, kita mengenal ada dua macam takdir ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Pasti terjadi dan ini merupakan keputusan Allah yang mutlak. Antara lain misalkan hari kiamat ya. Ini sudah merupakan bagian dari takdir mubram, tidak bisa diganggu-gugat, pasti terjadi. Kelahiran dan kematian seseorang, bahkan seluruh makhluk ya. Kemudian takdir mubram yang lain adalah jenis kelamin ya, terus kemudian suku bangsa di mana kita dilahirkan dan seterusnya. Panasnya api, dinginnya es, ini merupakan sebuah takdir mubram. Nah, sedangkan konsep rezeki, nasib seseorang ini adalah takdir mu'allaq yang kemudian bisa kita ikhtiarkan agar bisa berubah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang konsep rezeki ya, bagaimana agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan penghasilan, pemasukan, rezeki yang luar biasa dengan cara yang ajaib, dengan cara Allah tentunya ya, dan dengan menggunakan amalan-amalan. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan share mungkin 2-3 amalan dulu saja ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita amalkan, tetapi pagi ini saya akan share mungkin 2-3 amalan saja yang sederhana. Kalau nanti teman-teman belum bisa hafal, saya akan buatkan kontennya, insya Allah. Ya, jika teman-teman belum hafal, nanti akan saya buatkan kontennya. Tetapi nunggu peserta yang lain masuk dulu ya, karena banyak yang belum masuk di sini. Untuk itu silakan boleh konsultasi dulu. Siapa di sini yang punya hutang? Silakan boleh komentar. Yang punya hutang, entah itu hutang yang non riba ya, non ribawi atau yang hutangnya riba. Silakan komentar saya ya. Siapa di sini yang ingin hutangnya lunas dalam waktu, terserah sih teman-teman, boleh ditetapkan ya. Mungkin kalau nominalnya di bawah 10 juta bisa dalam hitungan ya 1-2 bulan lah. Tapi kalau misalkan nominalnya di atas 100 juta, mungkin butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Walaupun sebetulnya nanti akan banyak keajaiban yang akan teman-teman rasakan. Betapa nanti utang akan lebih cepat lunas atas izin Allah tentunya. Ya. Yang punya hutang silakan komentar, saya ingin lunas hutang. Saya ingin lunas hutang. Saya akan share caranya ya. Oleh karena itu mohon dibantu tap-tap layar agar tayangan ini bisa lebih banyak ditonton orang lain ya. Terima kasih yang sudah banyak membantu tap-tap layar. Kita akan share bagaimana cara lunas hutang dalam waktu singkat insya Allah dengan amalan dan dengan ikhtiar ya, tidak cukup dengan amalan. Tidak cukup dengan amalan, tetapi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah dengan membangun bisnis. Ya, membangun bisnis yang kalau bisa minim modal. Kalau tanpa modal sama sekali mungkin akan berat ya, karena kita tetap butuh handphone dan kuota. Silakan teman-teman ya, yang ingin lunas hutang tulis saya ingin lunas hutang tahun ini juga. Tidak peduli seberapa besar hutang yang teman-teman tanggung saat ini. Tidak peduli mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar. Insya Allah akan saya share caranya. Yang ingin masuk ke dalam grup lunas hutang, silakan ya hubungi ini ya. Ini silakan bisa dikontak, silakan ya. Ini grup lunas hutang. Grupnya gratis. Kita akan share strateginya, kita akan share amalan, kita akan share mungkin nanti strategi berbisnis ya. Bisnisnya intinya adalah jualan. Karena cara paling cepat untuk menghasilkan uang itu adalah dengan jualan. Ingin lunas hutang tahun ini juga, amin, insya Allah ya. Banyak-banyakin berdoa. Karena teman-teman berdoa di pagi hari ini akan
mendapatkan doanya dari Rasulullah. Ya, kita kalau beraktivitas di pagi hari, kita insya Allah akan tergolong sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan doanya Nabi. Nah, dahsyatnya doa Nabi ini berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi, ayo banyakin doa di pagi hari dan banyakin sedekah di pagi hari, walaupun hanya mungkin Rp1.000 ya, tetapi rutin. Karena amal yang disukai oleh Allah ya. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu, terus menerus, yang istiqomah, yang dawam, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, tetapi dilakukan rutin secara terus menerus, maka masya Allah, ya, itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Misalkan contoh, teman-teman lebih baik sedekah mungkin 500 atau Rp1.000, tetapi setiap hari, daripada sekali sedekah 100.000 tetapi sebulan sekali. Nah, maka yang dicintai oleh Allah adalah yang kecil ini tetapi terus-menerus, ya. Nah, kalau teman-teman berpagi hari begini, berdoa, kemudian beraktivitas, nonton tausiah, ya, nonton kajian ini, insya Allah termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan doa dari beliau, Allahumma barikli ummati fi bukuriha, ya. Kita didoakan Rasulullah mendapatkan keberkahan bagi kita yang beraktivitas di pagi hari. Apalagi memulai hari dengan mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah. Apalagi niat teman-teman ingin melunasi hutang, itu merupakan niat yang mulia. Ingin bebas dari riba. Ya, insya Allah kita akan masukkan ke dalam grup yang intinya kita akan belajar banyak ya tentang bagaimana mendatangkan rezeki dengan cara Allah. Tetanggaku gadaikan sawah. Nah, kalau gadai sawah, ya, gadai sawah itu bisa tercatat sebagai sebuah riba, bisa tidak. Jadi gini, prinsip riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ini kaidah fikihnya ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidah fikihnya adalah setiap pinjaman, ya, setiap pinjaman yang mengambil manfaat di situ, maka itu adalah riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat di situ adalah riba. Yang kena dosanya siapa? Semua kena. Jadi yang meminjamkan itu kena, ya, yang meminjamkan itu kena, yang si peminjam, yang hutang itu juga kena. Terus kemudian termasuk perantaranya yang nunjukin, kamu kalau gadai itu di sana saja. Ya, kalau kamu butuh uang, pinjam uang di sana saja. Nah, ini termasuk yang nunjukin akan kena. Nah, kaidahnya bagaimana sih? Gadai motor, gadai sawah, gadai BPKB, sertifikat tanah. Ini bagaimana agar kita bisa melihat ini riba bukan? Ya, maka ketentuannya adalah lihat. Misalnya kita gadai sawah ya. Apakah sawah itu setelah kita gadaikan, kita punya sawah misalkan ya. Kita punya sawah, terus kemudian kita gadaikan walaupun itu bukan bank, walaupun itu teman kita sendiri atau tetangga kita sendiri. Terus kemudian tetangga kita bisa memberikan pinjaman misalkan 10 juta. Kita punya sawah misalkan contoh 1 hektar gitu ya. Udah ini saya butuh uang 10 juta, jaminannya sawah. Kemudian kita dapat uang nih 10 juta. Walaupun uangnya dikembalikan utuh 10 juta, tidak ada tambahan apapun. 10 juta kembali 10 juta, riba bukan? Dalam hal ini bukan riba, insya Allah ya, karena 10 juta pinjam dikembalikan 10 juta. Tetapi yang menjadi riba adalah ketika sawah tersebut dimanfaatkan oleh tetangga kita, ya, diolah, ditanami, kemudian sampai panen dan panennya dia ambil sendiri. Ini ribanya di situ, ya, ribanya di situ bahaya sekali. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat di situ maka itu adalah riba. Jadi sudah paham ya prinsipnya. Jadi sawah tadi cek dulu ya apakah sawahnya dipakai oleh orang yang meminjamkan uang kepada kita atau tidak. Kalau dipakai maka bahaya, itu riba. Lebih baik tidak usah. Terus kalau tidak dipakai, alhamdulillah, itu bukan bagian dari riba. Tapi kalau sawahnya tidak dipakai,
oleh si yang memberikan pinjaman itu, tetangga kita. Tetapi 10 jutanya harus ada tambahan. Wajib ya, akad di awal 10 juta harus ada tambahan walaupun 1.000 rupiah. Walaupun 100 rupiah. Maka tambahannya ya tambahannya itulah riba walaupun 1.000 rupiah. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, ingatlah kita firman Allah di dalam Al-Baqarah ya. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah dan Rasulnya itu akan ya, kita sama saja menantang perang Allah dan Rasulnya, mengerikan sekali. Na'udzubillah gitu ya. Nah, maka pada kesempatan pagi ini kita akan ya sharing-sharing tentang bagaimana bebas hutang. Hutang sebetulnya tidak menjadi masalah asalkan itu bukan riba ya. Oke, 2000 istiqomah setiap ba'dal subuh, alhamdulillah ya. Silakan bisa dipraktekkan. Pertama sedekah dulu, insya Allah akan nanti dilipat gandakan. Tetapi yang kita share pada kesempatan pagi ini bukan hanya sekedar sedekah ya, bukan hanya sekedar sedekah. Tetapi konsep cara kita berpikir dulu. Cara kita berpikir tentang uang ya. Dan ini insya Allah nanti akan bersambung ya teman-teman ya. Insya Allah akan bersambung, dan teman-teman yang ingin gabung grup lunas hutang dan mendapatkan bimbingan bisnis bisa kontak ini ya. Bisa kontak ini, grupnya gratis, tidak usah bayar, atau bisa isi formulir di bawah sini ya. Isi formulir di bawah sini. Seperti itu. Insya Allah bagi teman-teman yang ingin lunas hutang, silakan bisa gabung di grup sini ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup lunas hutang dan ada bimbingan bisnis. Jadi sekarang begini teman-teman. Sekarang teman-teman tugasnya ya, siap dengarkan ya, siap dicatat ya tekniknya. Kalau akadnya bagi hasil tapi ditentukan untungnya. Nah, ini bagi hasil ditentukan untungnya. Jadi gini, kalau akadnya bagi hasil, hati-hati ya. Ketika nanti teman-teman rugi, kalau tetap kemudian dimintai bagi hasil, maka ini kemudian itu tercatat sebagai sebuah riba. Jadi bagi hasil itu juga harus bagi rugi ya. Kalau rugi tidak ada setoran begitu ya. Nah, ini baru insya Allah aman. Jadi tidak ada bagi hasil flat. Kalau bagi hasil flat ini bukan bagi hasil namanya. Kalau ditentukan di awal. Misalkan kita dapat pinjaman 20 juta misalkan. Bagi hasilnya yang terbaik adalah sistem prosentase. Ya, sistem prosentase ini adalah yang terbaik. Misalkan untuk si yang meminjamkan ya, yang meminjamkan modal misalkan contoh 10% gitu ya. 10%. Nah, maka ini harus disepakati juga. Kalau misalkan rugi ya tentu tidak ada bagi hasil. Tapi kalau misalkan ditetapkan pinjaman 20 juta ya, kemudian diangsur selama 10 bulan, angsuran per bulannya 1.100.000. Nah, 1.100.000 diangsur selama 10 bulan. Nah, yang 100.000 lah itu yang menjadi riba begitu. Pinjaman bunga 0%. Nah, ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Yang bunga 0% ini perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana akadnya, kalau terlambat angsur bagaimana, terus kemudian kalau misalkan dilunasi lebih awal bagaimana, apakah kena penalti? Karena kalau rata-rata di bank itu ya, kalau terlambat kena denda, dilunasi lebih awal kena penalti. Ya, jadi serba salah kita. Nah, silakan cek lebih lanjut, dan sebetulnya saya bukan bidangnya ya, bukan bidang fikih muamalah. Tapi di sini mumpung saya sedang menjelaskan konsep mendatangkan rezeki, konsep lunas hutang, maka sedikit saya share tentang riba gitu, yang sedikit yang saya tahu ya, secuil ilmu yang sedikit saya tahu. Oke. Tugas teman-teman yang ingin lunas hutang ya, yang baru join, yang ingin lunas hutang, silakan komentar saya ingin lunas hutang. Yang baru join, saya akan share caranya. Caranya yang pertama, silakan teman-teman siap praktek ya. Yang siap praktek, cara yang akan saya share, tulis siap praktek. Siap praktek. Jangan cuma didengarkan. Dan ini harus ditulis teman-teman ya. Silakan siapkan alat tulis.
Sambil menunggu nanti kita jam 7 akan kita terapi ya teman-teman dengan terapi Al-Quran. Jam 7 kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. Ini bagi yang punya keluhan sakit menahun kronis, terus kemudian yang punya masalah rumah tangga, ya termasuk anak berkebutuhan khusus, kemudian konflik ya, ribut dengan suami, dengan mertua, kemudian punya tekanan batin nih, yang ngerasa capek. Ini insya Allah nanti akan kita terapi. Teman-teman silakan siapkan alat tulis, sambil persiapan untuk terapi ya. Untuk terapi ini insya Allah juga bisa membantu teman-teman terapi bebas hutang juga. Karena yang akan saya bacakan semuanya adalah doa dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Gitu ya. Silakan ambil air wudhu, terus kemudian silakan siapkan kantong plastik, kemudian ya duduk menghadap kiblat, siapkan air putih. Nanti jam 7 akan kita praktekkan bersama-sama. Masih ada waktu setengah jam kita akan bahas konsep rizki. Siapkan alat tulis. Jadi silakan teman-teman tulis. Ini benar-benar kalau dipraktekkan, Masya Allah ya, luar biasa. Nanti insya Allah teman-teman akan dapat keajaiban tahun ini. Buktikan. Karena ini yang saya pelajari dari Al-Quran. Allah sudah sampaikan, bebas hutang, bebas riba, dapat rezeki bertubi-tubi. Itu ya. Kalau lagi puasa, tetap siapkan air. Airnya nanti diminum setelah buka. Ya, airnya diminum setelah buka puasa. Siap ya teman-teman? Tetap siapkan air, boleh 1 galon. Galonnya tidak harus dibuka. Galonnya tidak harus dibuka. Ya, atau mungkin air mineral begitu, yang masih tertutup nggak jadi masalah. Tidak harus dibuka. Nanti akan saya bantu dengan bacaan ayat Al-Quran. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin lunas hutang, wajib masuk ke dalam grupnya. Nanti akan saya share strategi bisnis yang bisa menghasilkan jutaan. Bukan setiap bulan ya, tetapi setiap hari. Menghasilkan jutaan setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan jualan, teman-teman. Teman-teman nggak bisa cuma mengandalkan doa. Betul, ada keajaiban Allah. Betul ada keajaiban Allah. Tetapi teman-teman harus ikhtiar seperti ikhtiarnya ya Hajar. Hajar, ingat ya kisah Hajar. Nah, ini sedikit saya kisahkan. Jadi gini, ini kisah menarik ya. Istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Hajar ya. Siti Hajar, kita ingat kisahnya. Dan ini menggambarkan begini. Saya ingin menekankan kepada teman-teman, jangan lagi ucapkan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Jangan pernah ucapkan itu lagi ya. Ini kalimat yang kemungkinan khawatirnya mengandung kesyirikan. Teman-teman, khususnya para pebisnis, jangan pernah lagi mengatakan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Nah, kalau kita mengatakan itu, kita seolah-olah menuhankan usaha. Kita benar-benar ya menuhankan, mendewakan usaha kita. Wah, saya berusaha, pasti ada hasil. Apakah iya? Belum tentu. Ya, belum tentu ada hasil. Maka hati-hati teman-teman, jangan pernah menggantungkan diri kita terhadap usaha kita. Karena belum tentu ada hasil. Ya, yang setuju silakan komentar setuju. Terus bagaimana dong? Nah, makanya kita belajar kepada Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya adalah yang kemudian diabadikan ya dengan ritual sa'i, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Jadi singkatnya begini. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpinya supaya membawa istrinya yaitu Hajar dan anaknya Ismail ke sebuah lembah ya di tanah Arab yang di situ lembahnya tandus, terus kemudian gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ya terus kemudian membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih balita menuju tanah tersebut, lahan tersebut, daerah tersebut. Sampai di lokasi, setelah melihat ke kanan dan ke kiri, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu tiba-tiba meninggalkan istrinya Hajar tanpa berkata apapun.
dan hanya meninggalkan sekantung air dan sekantung makanan yang tidak cukup untuk 2 hari. Hajar kebingungan ya, Hajar kebingungan. Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? "Wa tadrukuna bihadzal wadil ladzi laisa bihi anisun wala syai'." Apakah engkau akan meninggalkanku di lembah yang gersang ini dan tidak ada sesuatu apapun di sini, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, gersang luar biasa. Hanya pasir, panas luar biasa. Hanya ditinggali sekantong air dan sekantong makanan yang tidak cukup untuk 2 hari. Ya. Ibrahim tidak menjawab apapun. Hajar berkata lagi, bertanya lagi, "Aina tadhhab?" Sampai 3 kali. Ya. Sampai kemudian Hajar ini mendapatkan ilham dari Allah untuk menanyakan, "Allahu bi amrika bihadza?" Ya. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Jadi, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ini wahyu dari Allah supaya Hajar menanyakan kepada Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Ya. Lalu kemudian Hajar menjawab, "Idzan la yudayyiruna Allah." Ya, jadi baiklah, jika ini yang Allah perintahkan, maka kemudian pergilah, ya. Pergilah. Allah tidak mungkin membiarkan kami sendirian di sini. Allah tidak akan pernah membiarkan kami sendirian di sini. Ya. Maka kemudian ketika bekal makanan dan minuman ini sudah mulai habis, kemudian Ismail ini sudah mulai menangis ya, kelaparan, kehausan, sementara ASI-nya sudah mulai kering. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia kemudian menaiki Bukit Sofa. Barangkali di situ ada sumber mata air. Kemudian dia ternyata tidak menemukan. Di seberangnya ada Marwah. Dia lihat dengan kedua tangannya seperti ini ya. Barangkali ada air di sana. Terlihat seolah-olah ada air di sana. Tapi kemudian dia akhirnya berlari di situ. Kemudian sampai di Bukit Marwah, ternyata tidak ketemu. Dan akhirnya dia bolak-balik. Jaraknya berapa sih dari Bukit Sofa ke Marwah? Ya sekitar 400 meter. Jadi total itu bolak-balik hampir 4 kilo ya. Hampir sekitar 3 sampai 4 kiloan. Begitu. Apakah kemudian bolak-baliknya si Hajar ini mendapatkan hasil? Tidak. Dia ingin mencari sumber mata air tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Lalu kemudian air dari mana muncul? Justru air ini muncul dari hentakan kecil kaki Ismail. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan pelajaran bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita tidak ada hubungan antara usaha dan ikhtiar, begitu ya. Ikhtiar tetap ya kita jalankan, tetapi hasilnya itu terserah Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menuhankan ikhtiar. Jangan sekali-kali mengatakan ya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ada yang mungkin, loh bukannya kisah Siti Hajar itu justru membuktikan bahwa usaha pasti ada hasil. Ya, tetapi kan betul ada hasil, tetapi kan bukan dari usaha kita. Hasilnya adalah terserah Allah. Nah, maka ini ya yang perlu teman-teman yakini dalam hal ini adalah teman-teman harus punya prinsip tawakal. Tawakal itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ikhtiar tetap ya. Ikhtiar yang mendatangkan sebab lunasnya hutang itu tetap kita jalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung, ya. Jadi jangan mengandalkan ikhtiar. Ikhtiar tetap semaksimal mungkin, tapi tetap harus menyerahkan kepada Allah, tawakal. Tawakal Allah. Jadi ini kombinasi yang luar biasa ya, ikhtiarnya jalan, tawakalnya jalan. Nah, maka cara mendatangkan rezeki, selamat datang yang baru saja bergabung, silakan yang ingin gabung grup lunas hutang dan strategi berbisnis bisa kontak ini ya, gratis. Ya, gratis. Nanti akan kita bimbing bagaimana agar teman-teman bisa membangun bisnis yang besar. Untuk apa? Tujuan untuk melunasi hutang. Dan tujuannya adalah biar teman-teman bisa membangun aset akhirat, membangun masjid,
membantu umat, ya. Kemudian bangun pondok pesantren dan lain sebagainya. Sambil siapkan air, kemudian kantong plastik, kemudian berwudu, yang halangan tetap berwudu. Yang halangan tetap berwudu. Oke ya, teman-teman? Kita lanjutkan. Jadi, pertama keyakinan dulu bahwa usaha tidak ada hubungannya dengan hasil. Usaha tetap dijalankan, tetapi hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal betul-betul, pokoknya serahkan total. Ya. Ketika kita berusaha, ya Allah, saya ikhtiar ini hanya menjalankan sebab-sebab, ya Allah. Hasil kami serahkan kepadamu. Nah, itu ya, setiap kali beraktivitas dalam bisnis. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman siapkan target. Ditulis tadi ya. Pokoknya tulisannya gini, kalau yang mau mencatat. Hasil serahkan kepada Allah, ikhtiar tetap dimaksimalkan. Itu ya, silakan dicatat di rumah dengan catatan. Hasil serahkan kepada Allah, ikhtiar tetap dimaksimalkan. Inti dari kisah diminum sekeluarga, boleh silakan airnya. Yang mau diterapi dengan air dan kita bacakan ayat-ayat Allah, silakan siapkan air ya. Siapkan kantong plastik juga. Tadi saya baru saja berkisah tentang kisah Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kembali ke yang kedua, cara mendatangkan rezekinya Allah dengan cara yang ajaib. Yang kedua, teman-teman berpikir positif. Ya. Terus berpikir positif, jangan ngeluh. Ciri-ciri teman-teman berpikir positif gimana? Nyalur ke hati. Nyalur ke hati. Hatinya itu positif. Jangan kemudian begini. Aduh, kok susah banget ya cari uang. Nah, ini hati-hati ya. Getaran perasaan itu akan sinkron dengan hadis Nabi, hadis qudsi, di mana di situ Allah firmankan, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Ya. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hati-hati ketika teman-teman berprasangka, kok susah banget ya cari duit, terkabulkan. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah, alhamdulillah Allah mudahkan saya ya menjemput rezekinya. Allah mudahkan saya menjemput uangnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu harus teman-teman rasakan dalam hati. Ya, itu tanda-tanda kalau teman-teman sudah bisa berpikir positif, maka hati ini akan mengatakan sesuatu yang positif-positif. Ya. Teman-teman sering ya mungkin ya dialog dengan diri sendiri kan? Siapa di sini yang sering dialog dengan diri sendiri? Kok susah banget ya hidup ini? Kok suamiku itu kayak gitu ya? Kok dia nggak peka? Dia kok sukanya selingkuh? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka hati-hati, perasaan ini akan bisa menjadi sebuah kenyataan dan akan memperparah keadaan. Ya, berpikir positif dengan apa yang sudah jadi ketentuan Allah. Berprasangka positif. Bagaimana wujud prasangka positif? Hati kita positif, lisan kita hati-hati ya. Lisan kita hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kemarin kita sudah bahas tentang bahaya lisan. Ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sabda Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam sama sekali. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Jadi jangan sekali-kali terucap pada kita, Mas, kita kok miskin terus, itu jangan sampai terucap ya. Mas, kamu kok nggak ngomong-ngomong sih, kamu itu semiskin itu, misalkan. Terus suaminya bilang gini, ya aku udah bilang kok, kapan kamu bilang? Terus suaminya, dulu waktu aku ajak kamu nikah, aku udah bilang sama kamu. Masa sih mas? Bilangnya gimana? Aku bilang gini loh sama kamu, sayangku, ya, hanya kamu yang aku punya satu-satunya di dunia ini. Kamu malah bilang cocuit, gitu kan? Ya itu maksudnya cuman kamu yang aku punya. Aku nggak punya harta apapun. Nah ini jangan sampai kemudian jadi ucapan ya. Jangan sampai jadi ucapan, Mas kok kita miskin banget kok, duit kita selalu kekurangan sih. Ya. Jadi ucapkan kata-kata positif ya. Masya Allah ya mas ya. Kita sebentar lagi akan kelimpahan rezeki luar biasa banyak. Nah, jadi begitu. Kalau mengeluh, bagaimana kalau mau ngeluh? Ngeluhnya gimana caranya? Dirubah menjadi kalimat yang positif, gitu ya. Kalau mengeluh, mengeluhnya dijadikan kalimat-kalimat yang positif. Mas, duit kita
sebentar lagi mau banyak banget nih gitu kan. Gimana caranya ya kita biar melipat gandakan uang kita? Nah, seperti itu. Gimana caranya? Nah, nanti di grup saya akan share bagaimana strategi teman-teman itu mengatur pikiran, mengatur hati agar senantiasa positif, ya, agar menjaga lisan kita berkata positif dan seterusnya. Terus kemudian wujud berikutnya adalah silakan ditulis teman-teman. Ditulis dalam bentuk tulisan, bukan di print, bukan diketik di handphone. Tulisannya adalah target teman-teman kapan lunas hutang. Ya. Ya, tenang, yang telat tidak akan dihukum ya. Terima kasih Kak Putra. Jadi, silakan teman-teman ya. Jadi, silakan ditulis ya. Target lunas hutang. Bismillah ya Allah atas izinmu. Atas izinmu, kalau air segelas nanti dicampur ke air galon boleh ya. Air segelas dicampur ke air galon, boleh saja. Silakan ditulis target ya di selembar kertas, mungkin HVS ukuran A4. Bismillahirrahmanirrahim, atas izinmu ya Allah, pada tanggal misalkan 1 Desember 2024 hutang saya sejumlah, jangan pakai kata sebesar ya, nanti terlihat besar beneran. Hutang saya sejumlah misalkan 100 juta rupiah lunas. Dan saya punya penghasilan misalkan 200 juta rupiah per bulan. Tulis, harus ditulis. Yang siap praktek, silakan komentar siap praktek. Ya, yang siap praktek, silakan komentar siap praktek. Janji ya, pagi ini ditulis. Begitu tayangan ini selesai, live ini selesai, nanti setengah 8, siap praktek, tulis. Nah, kalau sudah ditulis, gimana selanjutnya? Wajib gabung grup, ya. Atau isi form di sini, isi form agar teman-teman bisa kita masukkan ke dalam grup bimbingan bisnis gratis, tidak usah bayar apapun ya. Tidak usah bayar apapun, gratis. Kita masukkan ke dalam grup bimbingan bisnis. Kita share bagaimana cara bisnis minim modal, teman-teman nggak usah keluarin modal, cukup modal HP aja. Ya, nanti kita akan ajari bisnis gimana caranya dengan TikTok ya. Dengan cara jualan jadi affiliate marketing, TikTok afiliator itu. TikTok afiliator. Tanpa modal, kita bisa jualan apapun. Ada kipas angin ya, ada mungkin peralatan dapur, ada wajan, kompor, teflon, setrika, macam-macam. Itu teman-teman bisa jual. Dan kita share caranya. Jadi kita di sini dalam rangka membentuk kekuatan umatnya. Nah, terapi langit ini adalah metode untuk mendatangkan rezekinya Allah. Rezekinya Allah itu apa saja? Sembuh dari penyakit, terus kemudian bebas hutang, bisa melunasi hutang dengan cara yang ajaib. Kemudian harmonis keluarga, tidak lagi suami KDRT, ya, tidak lagi selingkuh dan seterusnya. Ulangi afirmasi maksudnya tadi ya. Ya. Oh, itu target ya. Itu bukan afirmasi tapi itu sebuah target. Targetnya teman-teman bebas tulis, pokoknya keinginan teman-teman apa, itu ditulis. Kemudian bawahnya kasih tanda tangan. Tulisannya bagaimana? Bismillah, ya, atas izin Allah, pada tanggal, tetapkan tanggalnya. Misalkan 1 Desember 2024. Hutang saya sejumlah, misalkan 100 juta rupiah lunas. Ya, teman-teman harus yakin ketika nulis itu Allah akan kabulkan. Karena ini sesuai dengan hadis ana inda dzanni abdi bi. Ada yang kemudian ngeyel ya. Ada yang kemudian ngeyel di grup. Loh, bukannya itu mendahului takdir. Itu pamali, itu syirik. Loh, dasarnya apa mengatakan itu pamali, itu syirik? Ini kan dalilnya tadi ya. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi, ya. Jadi kita berprasangka hutang kita lunas 1 Desember 2024. Ya, jumlahnya sekian, lunas, tanda tangan, bismillah. Kan lagi pula ada tulisan di situ atas izin Allah, begitu ya. Oke, hutang saya 70 juta lunas. Amin ya Allah. Nggak ada kertas HVS, tidak harus kertas HVS. Bebas, buku tulis anaknya mungkin diambil 1 lembar gitu ya. Kalau punya buku tulis atau apapun itu. Atau boleh di tembok, ya silakan. Atau dimanapun.
Asal jangan di HP, harus ditulis. Kemudian tulisannya ditempelkan di tempat yang sering kita lihat. Di tempat yang sering kita lihat. Ini mungkin terapinya agak mundur ya. Saya masih agak panjang ini konsep rezekinya. Setuju ya? Saya masih agak panjang ini menyampaikan konsep tentang rezeki dan bebas hutang. Ini insya Allah menarik sekali. Dan ini bukan motivasi ya. 100% solusi. 100% berisi solusi yang insya Allah akan bisa teman-teman praktekkan ya. Mulai hari ini dan wajib teman-teman masuk grup bimbingan. Nanti kita akan praktek bareng-bareng gimana caranya. Kalau nggak paham TikTok affiliate gimana? Tenang, nanti banyak cara lah. Wah, saya gaptek, nggak bisa TikTokan. Saya pengennya jualan offline. Boleh, silakan. Nanti akan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak harus teman-teman wajib TikTokan, ya. Tidak harus teman-teman mahir. Gaptek nggak apa-apa. Nanti di dalam grup ini ya, di dalam grup bebas hutang ini, kita akan membangun bisnis sinergi, teman-teman. Jadi nanti nggak kerja sendiri-sendiri. Yang sudah masuk grup dan bingung, komentar, saya bingung di grup. Tenang saja. Jangan left grup dulu. Jangan keluar grup dulu, janji ya. Jangan keluar grup dulu. Kok saya nggak pernah dijawab? Iya, komentarnya banyak sekali, teman-teman. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Ya, mohon maaf banget bagi yang belum kejawab pertanyaannya, karena ini komentarnya banyak sekali dan saya on di 2 tempat ya. Saya on di 2 tempat. Jadi ini saya ada 2 perangkat di sini. Saya atas bawah di sini. Saya bingung mau mana dulu yang mau dijawab. Kalau pengen dijawab silakan DM. Kalau pengen dijawab silakan DM atau hubungi ini. Nanti bilang saja mau konsultasi dengan Coach Mufti. Bukan. Saya bukan dari PT BES ya. Saya bukan dari PT BES. Saya tidak mereferensikan bisnis apapun. Kita akan ini ya, gabung di grup bisnis dan teman-teman boleh jualan apapun, begitu. Kalau yang ingin dijawab pertanyaannya, boleh komentar. Kalau nanti pas saya sempat baca, saya jawab. Kalau sudah live materi belum dimasukkan ke dalam grup, nanti coba ya, saya kontak tim saya. Karena tim saya terbatas, yang masuk, yang daftar itu ribuan, teman-teman. Jadi mohon antri sekali, ya. Afirmasi ini harus dicampur ke air minum. Yang nanti untuk air minum kita bacakan ya. Jam 7 lebih 10, insya Allah nanti saya bacakan ayat Al-Quran. Kalau teman-teman mau ada kerjaan, kesibukan, live-nya tetap dinyalakan aja. Nanti teman-teman tinggal aja HP-nya ya. Biar nanti saya bacakan air yang sudah teman-teman siapkan. Begitu. Oke ya. Jadi teman-teman kalau sibuk, ya sudah nggak apa-apa silakan. Mau ngepel, mau masak, ya mau ngurusin anak misalkan, persiapan apa aktivitas, ngurusin suami misalkan. Nggak apa-apa, live-nya tetap jalan, tapi airnya disiapkan. Jadi nanti akan kita bantu tetap terapi, begitu ya. Kita bantu terapi dengan menggunakan sarana air yang akan kita bacakan dengan ayat-ayat Allah. Gitu. Silakan kalau mau ini meninggalkan live ini. Tapi saya akan share tentang strategi lunas hutang. Masuk ke dalam grup, nanti akan kita bantu terapi. Ya, kita bantu share tentang bisnisnya juga. Nah, kembali kepada tadi ya. Silakan nanti ditulis teman-teman, Bismillah atas izin Allah, pada tanggalnya terserah. 1 Desember misalkan, atau 1 Januari 2025. Terus kemudian, ini ya, mau gabung, silakan kontak ini. Kalau yang punya konflik rumah tangga, ini ya, ke nomor yang tengah. Konflik rumah tangga. Terus kemudian yang mau PO bukunya, buku terapi langit, kita siapkan di sini. Ada 7 metode ya untuk bisa bahagia, bisa lunas hutang, selesai konflik rumah tangga. Terus kemudian ada problematika anak. Di sini belum selesai cetak. Harga PO-nya di 129. Harga PO-nya di 129. Karena kalau sudah ready, harganya nanti di 167. Ya. Kalau sudah ready, harganya di 167. Di sini full color. Bukan hanya sekedar tulisan, tapi ada gambarnya juga, ya. Kalau mau PO silakan di sini ke Kak Novi, gitu ya. Dapat 2 buku. Satunya panduan, satunya praktek. Ada buku prakteknya. Banyak keajaiban loh kalau teman-teman praktekkan ini. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya. Yang saya tulis adalah berdasarkan saya pengalaman pribadi mendapatkan aliran rezeki, Masya Allah luar biasa. Bisa sembuh dari sakit, semuanya sudah saya tuang. Dan berdasarkan saya mendampingi para pasien saya, para jamaah saya, mereka sembuh dari penyakit, selesai masalah rumah tangga, ya, sembuh anaknya dari kebutuhan khusus,
pengalaman saya membimbing jutaan orang, saya tuang di buku ini. Gitu ya. Oke, nanti bisa PO ke Kak Novi 129 karena kalau sudah ready di 167. Gitu. Nah, kembali kepada konsep tadi, silakan teman-teman tulis atas izin Allah, bismillah, hutang saya sejumlah ya, jangan pakai kata sebesar, sejumlah misalkan 100 juta lunas pada misalkan 1 Januari 2025. Nah, setelah itu ditempel ya. Ya, ditempel. Oke, bagus masukannya ya, Kak Santi. Ya, boleh nanti diganti amanah. Diganti amanah begitu ya. Jadi sebetulnya menggunakan kata hutang pun sebenarnya tidak jadi masalah karena di dalam Al-Qur'an juga ada disebutkan kata-kata hutang ya. Jadi dalam hadis Nabi ya, dain ya. Dain itu adalah hutang. Nah, ditempelkan ya. Ditempelkan di tempat-tempat yang sering teman-teman lihat. Misalkan di tembok kamar atau kemudian kalau teman-teman suka lama berhias begitu, di meja rias silakan. Atau di pintu kamar. Ya. Cara mulai jualan silakan nanti gabung di grup sini ya, grup bisnis. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman mulai belajar berpikir positif tentang uang. Nah, ini bagian paling penting teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke terapi, nanti jam sekitar 7 lebih 5 atau lebih 10, ini bagian paling penting nih, poin nomor 3. Bagian paling penting dari materi ini tentang lunas hutang dan mendatangkan rezeki dengan cara Allah. Ini adalah bagian ketiga, yaitu apa? Berpikir positif tentang uang. Hati-hati teman-teman ya. Sering teman-teman mungkin berpikir negatif tentang uang. Hati-hati. Ini yang bisa menghalangi rezeki. Kok bisa berpikir negatif? Tanpa sadar ya, kita sering mengatakan begini. Uang sumber kejahatan. Siapa yang dalam hatinya mengatakan uang sumber kejahatan? Hati-hati, harus dirubah. Dirubahnya bagaimana? Tidak punya uang itu sumber kejahatan. Ya, harus dirubah seperti itu. Nah, itu pemahaman yang keliru ketika kita mengatakan uang sumber kejahatan. Yang ditempel itu target ya, teman-teman. Target, bismillah, atas izin Allah, amanah saya melunasi tanggungan atau melunasi hutang, ya, sejumlah misalkan 100 juta lunas pada, nah itu ditempel silakan. Nah, kembali kepada tadi ya, cara berpikir. Jadi jangan teman-teman berpikir berpikir uang ini sumber kejahatan, keliru. Jadi harus difikirkan adalah tidak punya uang sumber kejahatan. Karena begini ya, cara berpikir itu akan mempengaruhi tindakan, mempengaruhi sikap. Ya, cara kita berpikir akan pengaruh pada sikap, sikap akan menjadi sebuah tindakan, dan tindakan akan jadi nasib. Kalau kita berpikir uang sumber kejahatan, sikap kita terhadap uang bagaimana? Kita akan menjauhi uang dong. Kita akan menjauhi uang. Kalau menjauhi uang gimana? Tindakannya juga nanti setengah-setengah. Aduh, nanti kalau saya punya uang jadi orang jahat. Plus kita ngomong dalam hati, orang kaya itu sombong. Ya. Seringkali kita ngomong ya, walaupun dalam hati, wah, orang kaya biasanya sombong. Maka hati-hati. Itu sama saja mengatakan kepada diri kita, saya tidak mau jadi orang sombong, saya tidak mau jadi orang kaya. Itu secara tidak langsung begitu, bahasa tersiratnya. Ya, maka harus diganti. Kalau nggak disebut nominalnya, harus disebutkan nominalnya, ya. Berapa tanggungan yang harus teman-teman lunasi, termasuk teman-teman penghasilan ya. Penghasilan itu harus dirinci. Pengen penghasilan berapa? Karena kalau misalkan kita gini, saya ingin penghasilan sebanyak-banyaknya. Itu nanti otak kita sulit merespon sebanyak-banyaknya itu seberapa. Jadi ini merupakan bagian dari ikhtiar yang sudah saya share ke jutaan ini ya, tim saya, member saya, pasien, ya, para peserta seminar yang saya adakan. Ini saya sudah share strategi ini dan alhamdulillah berhasil. Lunas hutang 22 Juli 200 juta insya Allah. Alhamdulillah ya. 22 Juli 2025 ya. Nah, tadi ya kembali ke cara berpikir. Jangan menganggap uang itu
sumber kejahatan, tapi berpikirlah tidak punya uang sumber kejahatan. Terus kemudian yang berikutnya, jangan menganggap orang kaya itu sombong. Kalau kita menganggap orang kaya itu sombong, kita sama saja nggak mau jadi orang kaya. Karena kita nggak mau sombong. Itu sama saja bahasanya seperti itu. Terus kemudian, hati-hati juga dengan kata-kata mungkin orang tua kita zaman dahulu, kalau habis pegang uang, cuci tangan ya, uang itu kotor. Uang itu kotor. Nah, ini masuk alam bawah sadar kita, sehingga kita sugestinya uang kotor, sehingga kita nggak mau pegang uang. Pegang uang, cuci tangan, pegang uang, cuci tangan. Iya betul kotor, tapi jangan kemudian itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sesuatu yang diucapkan terus-menerus, diyakini, itu akan masuk ke alam bawah sadar, dan itu akan menjadi sebuah tindakan. Nah, ini yang bahaya sekali. Ya, ini yang bahaya sekali. Yang punya masalah, silakan teman-teman langsung kontak ya. Nanti kalau di sini belum bisa saya jawab secara maksimal, ya, karena waktunya terbatas. Yang ingin lunas hutang, gabung di grup ini. Yang ingin konflik rumah tangga selesai dan penyakit kronisnya sembuh, bisa gabung di grup ini. Ya, yang ingin PO buku terapi langit, bisa ke sini, Kak Novi. Ya, insya Allah sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan share, kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. 5 menit lagi kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. Tidak dipencet ya, ini silakan di-save, di screenshot saja Kak. Di screenshot, terus kemudian ini silakan dikontak. Ya, ini dikontak. Ini tidak bisa dipencet ya. Ini karena ini gambar. Kalau pengen pencet ini, kalau pengen yang pencet yang daftar ini, tulisannya daftar. Ya, daftar. Gratis, semuanya gratis ya, yang ini. Konflik rumah tangga, grup sembuh dari sakit kronis, termasuk penyakit soal anak, keluhan anak ya, boleh di sini. Nah, terus kemudian strategi berikutnya untuk mendatangkan rezekinya Allah, teman-teman. Nah, ini terakhir ya. Mungkin ini bersambung, besok akan kita sambung. Sebentar, kita sambungannya mungkin hari Ahad saja ya. Karena hari Ahad ini sedang ramai-ramainya penonton, biar banyak orang yang lebih banyak nyimak ya. Nah, ini amalan, silakan teman-teman. Ini amalkan. Ya, amalan ini yang insya Allah luar biasa begitu ya. Jadi amalan ini barangkali sudah pernah teman-teman praktekkan, atau barangkali ada yang belum tahu begitu. Insya Allah kita akan coba amalkan begitu. Amalan yang pertama, ada untuk pada kesempatan hari ini mungkin 2 dulu ya. 2 dulu. Amalan yang pertama, yaitu doa dibaca sebelum salam. Doa dibaca sebelum salam. Ya. Doa dibaca sebelum salam. Jadi setiap sholat, setelah teman-teman membaca doa perlindungan ya, dari jahanam, dari siksa kubur, ya, dari fitnah dajjal begitu. Kan biasa salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum salam, silakan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrum. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrum. Ya, bagi yang belum amalkan ini silakan amalkan. Sebelum salam, ya, silakan amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrum. Ya. Jadi intinya adalah, oke, nanti kalau mau butuh bacaannya, saya buatkan konten ya. Saya buatkan konten saja, nanti silakan di-share di grup, siap ya. Jadi intinya adalah berdoa, minta perlindungan dari perbuatan dosa dan sulitnya membayar hutang. Nah, ini doanya khusus loh. Ini sudah diajarkan Nabi dan harusnya kita amalkan setiap sholat. Sebelum salam, ya. Setelah kita baca doa perlindungan dari jahanam, fitnah dajjal, fitnah kubur itu ya, fitnah hidup dan fitnah kematian. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrum. Siap, nanti kita share ya. Kita share di grup. Terus kemudian ada satu doa lagi, nanti kita share saja daripada teman-teman nanti sulit menghafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal aji wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhul ya, dan seterusnya. Nanti kita akan share ke grup. Setiap salam ya,
Setiap salam sholat, betul. Setiap sebelum salam. Jadi jangan salam dulu baru berdoa, tapi sebelum salam itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asam wal maghram. Nah, ini jarang sekali yang mengamalkan ini. Oke. Kak Novi dan Kak Hana, insya Allah hari ini nanti dijawab ya. Masuk, karena mereka masuk kantornya sekitar jam 8:30. Oke ya, itu dulu teman-teman. Kita akan siap praktekan terapi Al-Quran. Ya, yang sudah wudhu, silakan. Oke, dituliskan bahasa Arabnya siap ya, dan artinya. Insya Allah nanti akan kita share di grup. Bacaan di sujud terakhir boleh. Ini juga boleh ya, dibaca di setiap sujud. Ya, ini boleh dibaca di setiap sujud. Ya. Diperbolehkan dibaca di setiap sujud. Itu lebih, nanti teman-teman benar-benar rasakan bedanya, buktikan. Ya, buktikan kata-kata saya, banyak keajaiban yang akan teman-teman rasakan, betapa nanti rezeki datang bertubi-tubi. Oke, silakan yang sudah siapkan minal ma'asam, ya, pakai minal ma'asam wal maghram. Nah, silakan yang sudah siap dengan airnya, kita akan membacakan ya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah di air yang sudah teman-teman siapkan. Untuk bacaannya nanti akan saya share. Yang belum masuk grup silakan masuk ya di grup bisnis dan grup Lunas Hutang. Nanti akan di-share oleh admin. Ya. Terus kemudian yang ingin selesai masalah rumah tangganya bisa kontak Kak Imah dan sembuh dari sakit kronis. Terus kemudian teman-teman juga bisa isi form di sini untuk masuk ke dalam grup gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama mempraktekkan terapi ruqyah mandiri. Kita bareng-bareng ya, selalu praktekkan terapi ruqyah mandiri terlebih dahulu. Mari silakan teman-teman keraskan HP-nya ya, keraskan suara HP-nya, terus kemudian dekatkan air di HP teman-teman. Siap, silakan bisa sambil kerja ya, bisa sambil jualan, bisa sambil kerja. Posisi tangan seperti berdoa begini ya. Kita baca bareng-bareng ya, ikuti ucapan saya. Kita akan selalu mengikrarkan ikrar pemutus perjanjian dengan jin nasab. Oke ya, nanti insya Allah akan saya buatkan konten yang tadi saya sampaikan. Begitu. Wal maghram ya. M-A ma mim ghain ya, ra mim, maghram. Nanti akan saya buatkan kontennya. Mari kita tundukkan diri di hadapan Allah. Teman-teman silakan ikuti ucapan saya menghadap ke arah kiblat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini saya mengikrarkan berlepas diri dari gangguan jin nasab apabila ada di dalam diri kami dan mengganggu kami. Silakan ikuti ucapan saya teman-teman ya. Cukup terdengar di telinga teman-teman sendiri. Ya Allah, pada kesempatan ini saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan syirik apabila pernah dilakukan oleh leluhur kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari gangguan jin, musuh-musuhmu ya Allah, dari gangguan sihir, dari gangguan penyakit ain. Silakan tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan. Kita baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Ya. Terus kemudian surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, ya. Terus kemudian tempelkan di dada dan perut seperti ini, ya. Tempelkan di dada dan perut. Terus kemudian silakan diusap-usap teman-teman, ya. Diusap sambil kemudian kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke dada dan perut, ya. Maksudnya gimana Kak Aldi menjadikan agama sebagai bisnis, ya, bisnis uang? Boleh dijelaskan? Boleh dong, saya diajarin bagaimana agar tidak menjadikan bisnis sebagai agama sebagai bisnis. Boleh sharing-sharing nanti, ya. Di sini saya hanya membantu teman-teman, ya. Silakan kemudian tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas sampai tenggorokan, ya. Terus kemudian ucapkan, keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Terus kemudian ditepuk-tepuk bagian yang sakit, ya, yang mulai mual, silakan ditepuk-tepuk. Silakan ditepuk-tepuk dadanya. Ya. Terus kemudian yang pusing, mulai pusing, silakan digerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Saya akan tambahkan dengan beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang muntah silakan ditepuk-tepuk perutnya, ya. Ditepuk-tepuk perutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang batuk-batuk silakan diusap lehernya ya, kemudian ditepuk-tepuk bagian dadanya. Terus kemudian yang sendawa diusap lehernya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang ngantuk silakan ditahan ya, sambil diusap di kepala seperti ini, sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Yang muntah dibatalkan saja puasanya ya, kemungkinan batal puasanya ya, tidak jadi masalah. Nanti insya Allah masih banyak kesempatan begitu. Yang penting adalah diterapi dulu teman-teman ya. Semalam dada terasa ya sesak gitu. Nah, tugas teman-teman silakan nanti ditutup ya gambar-gambar yang makhluk bernyawa kalau misalkan masih ada reaksi. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Yang nggak ada reaksi nanti coba malam kita live lagi ya. Yang nggak ada reaksi malam coba nanti kita live lagi jam 20 WIB. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
Innallaha kana azizan hakima. Ya boleh, silakan tangan boleh dimanapun sambil diusap di bagian yang sakit atau nggak ada reaksi apapun cukup dengarkan ya. Kalau nggak ada reaksi apapun cukup dengarkan saja. Terus kemudian yang muntah-muntah silakan diusap ya perutnya sambil ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Termasuk yang ngantuk ya. Yang ngantuk ini kemungkinan ada gangguan jin dan sihir kemungkinan. Jadi kita tidak bisa ya menghukumi ini kena gangguan atau tidak karena kita hanya bisa melihat dari tanda-tandanya saja. Kalau sedang halangan tidak jadi masalah, tetap dengarkan saja. Kalau sendawa terus ini merupakan gangguan ya. Kalau batuk-batuk termasuk ya, silakan diusap. Ini insya Allah kita sedang proses mengeluarkan membantu ya mengeluarkan gangguan jin atau sihir apabila ada dengan perantara ayat-ayat Allah. Akhirnya bisa untuk buka puasa nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panas dadanya silakan tepuk-tepuk. Keluar wahai musuh Allah. Ya, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Silakan ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ada keluhan ya, silakan ditepuk-tepuk dadanya. Yang menangis silakan keluarkan, jangan ditahan. Yang sendawa, yang batuk-batuk ya. Terus kemudian ikut baca dalam hati boleh, tapi sebaiknya diucapkan ya. Ya. Agar setan yang ada di sekitar kita bisa mereka merasa panas dan terbakar. Kalau yang tidak merasakan reaksi, alhamdulillah, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang masih ada reaksi, teman-teman yang masih ada reaksi, silakan diikhlaskan ya. Jangan ada dendam. Biasanya yang membuat teman-teman reaksi terus setiap kali ruqyah ini karena ada dendam ya. Karena ada dendam dalam hati, teman-teman jangan memusuhi orang lain. Walaupun orang lain itu zalim kepada teman-teman, ayo maafkan. Caranya ya agar benar-benar tuntas keluhan ya, terus kemudian mual-mual keluar seperti ada cicak ya, ketawa. Nah, betul. Ini biasanya kalau ada jin munafik di dalam tubuh, ini biasanya malah ingin ketawa begitu ya, atau ingin teriak. Silakan ikhlasan teman-teman, ucapkan dalam hati ya. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Resapi teman-teman, kata-kata teman-teman, hayati, benar-benar ikhlaskan ya Allah, ya teman-teman ya. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah menzalimi saya. Orang-orang yang telah menyakiti saya maafkan ya Allah. Saya maafkan. Saya ridho terhadap mereka ya Allah.
Saya ikhlaskan. Saya sabar. Allah memberikanku kesabaran. Allah memberikanku keluasan hati. Allah melimpahkanku ke lapangan hati. Ya. Yang ketinggalan insya Allah nanti malam kita live lagi. Ya. Yang ketinggalan nanti kita live lagi sekitar jam 8 WIB. Ya, silakan bisa di-follow ya. Bisa di-follow untuk mendapatkan notifikasi. Insya Allah malam kita live jam 8. Dan saya rutin live setiap hari jam pagi. Ya. Pagi jam 6 sampai jam setengah 8 WIB. Kalau malam itu sekitar jam 8 ya, 20.00 sampai 21.15. Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan banyak perubahan dalam diri teman-teman. Kalau muntah kemungkinan ya, kemungkinan ada gangguan jin dan sihir. Silakan airnya bisa diminum bagi yang puasa. Nanti airnya bisa diminum ketika berbuka begitu ya. Airnya silakan bisa diminum. Airnya bisa diminum ya. Dada kiri sama pundak kiri berat ya. Dada kiri sama pundak kiri berat seperti gerakan mencabut. Yang masih mual-mual muntah perutnya seperti gerakan mencabut ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Sambil ditepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, seperti itu ya. Yang terlambat, insya Allah tidak ada terlambat, tidak ada ketinggalan. Cek nanti malam ya. Setiap hari saya live. Setiap hari saya live sekitar jam pagi jam 6 ya. Silakan bisa di-follow ya. Yang ingin menyimak live saya Ruqyah, insya Allah saya live setiap hari jam 6 pagi sampai jam setengah 8. Malamnya jam 20. Ya, tulisan yang ditaruh di air. Tidak perlu tulisan ya. Nggak usah tulisan yang dibuat, jangan ditaruh di air. Ya, jangan ditaruh di air tulisan yang teman-teman buat. Nggak masalah, terlambat nggak masalah. Nanti malam simak ya. Nanti malam simak live saya jam 8. Susahnya bagaimana? Tinggal di-follow dulu, nanti akan dapat pemberitahuan. Ya. Di-follow silakan akunnya. Di-follow silakan akunnya, nanti insya Allah dapat pemberitahuan. Ya, kalau ingin nangis keluarkan ya. Kalau ingin nangis keluarkan. Kalau yang reaksinya muntah-muntah silakan dikeluarkan ya, jangan ditahan. Yang terapi untuk anak autis insya Allah bisa ya, dengan Bu Ririn insya Allah bisa untuk anak autis. Dan ini sebetulnya kita untuk berbagai macam masalah ya. Untuk masalah anak silakan bisa ke nomor yang ini ya, ke nomor yang ini yang tengah ya, ke nomor yang tengah ini. Ini untuk konsultasi masalah anak. Insya Allah segala macam anak berkebutuhan khusus nanti bisa kita bantu dengan ini ya, dengan terapi Al-Quran. Nah, kalau ada seperti cicak ketawa itu, kemungkinan memang ada gangguan ya. Silakan airnya sebagian diminum, sebagian untuk ngusap bagian yang sakit, dan sebagian dicampurkan ke kamar mandi ya. Sebaiknya sebagian dicampurkan ke kamar mandi untuk mandi. Begitu. Nah, badan gatal-gatal termasuk ya. Badan gatal-gatal ini termasuk. Untuk mengetahui buhul nanti kita akan buatkan kontennya. Sendawa. Nih, ciri-ciri teman-teman saya share ya. Ciri-ciri teman-teman ada gangguan jin dan sihir. Ini banyak sekali ciri-cirinya. Kalau teman-teman mengalami 3-5 fix kemungkinan besar ada gangguan jin dan sihir, itulah yang kemudian akan mengakibatkan berbagai macam masalah kehidupan. Antara lain ya, suka maksiat, gemar judi online, ya, nonton yang aneh-aneh. Terus kemudian yang berikutnya, konflik rumah tangga, sering cekcok sama pasangan. Terus kemudian ribut ya, perceraian, selingkuhan di sini gara-gara ada gangguan jin dan sihir pemisah. Kemudian yang ketiga, itu bisa jadi penyakit kronis, asam lambung, ya, kemudian kanker, kista, miom. Siapa di sini yang punya benjolan, yang divonis dokter kena kanker, kena kista, miom, insya Allah kita akan bantu sampai teman-teman tuntas. Simak terus ya live ini setiap jam 6 sampai jam setengah 8 pagi. Malamnya kalau nggak bisa pagi, malamnya silakan bisa cek ya akun saya, silakan di follow ya, silakan diikuti ya teman-teman, diikuti terus kemudian di follow. Nanti akan kita bantu dengan terapi Al-Quran ya, terapi Al-Quran gratis. Teman-teman nanti bisa isi form ya, isi form di sini untuk bergabung di grupnya, atau bisa kontak ini untuk konsultasi. Nah, penyakit kronis kalau sempat divonis medis ya,
ada miom, kista, kanker. Siapa di sini yang kena vonis benjolan? Ya, benjolan insya Allah kita akan bantu hancurkan dengan ayat Al-Quran. Ya, kita akan bantu hancurkan dengan ayat Al-Quran. Silakan airnya diminum bagi yang sudah menyiapkan air. Pergi dengan selingkuhannya. Insya Allah kita bantu dengan terapi ya. Yang suaminya bermasalah, kita bantu dengan terapi di sini, silakan. Dan asam lambung GERD. Nah, ini hati-hati. Kemungkinan Kak Rodiah ini kena sihir pemisah ya. Karena sihir itu bisa berefek kepada asam lambung. Nah, benjolan di leher, itu airnya tadi diminum, kemudian airnya diusap. Gitu ya. Diusap di leher. Sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Sambil bacakan Al-Fatihah saja terus. Ya. Sambil banyakin istighfar. Sesak nafas, ya sesak nafas silakan dioles ya, diusap. Malam saya sekitar jam 8 ya, jam 8 WIB. Jam 8 WIB saya live sampai jam 9 ya. Suami tukang marah bisa diterapi, insya Allah ya. Bisa kita lembutkan hatinya dengan perantara bacaan Al-Quran. Caranya, nanti malam simak live saya, siapkan airnya nanti bisa diminumkan ke suami. Kalau nggak mau, campurin saja ke bak mandi. Kalau nggak pakai bak mandi, ya nanti bisa dicampurin ke galon di rumah. Begitu. Insya Allah nanti akan lembut. Teman-teman jangan kaget-kaget ya ketika air yang sudah dibacakan ayat itu diminumkan ke keluarga untuk mandi keluarga, itu insya Allah jadi lembut, jadi adem hawa rumahnya. Kalau bisa nanti dicipratkan ya, air yang sudah kita bacakan ayat Al-Quran dicipratkan ke seluruh rumah, pinggirannya saja. Misalkan di rumah ya, pinggirannya saja diciprat-cipratkan, tidak perlu sampai basah banget, dicipratkan saja, begitu. Untuk penyakit silakan bisa masuk ke sini ya, ke nomor ini silakan untuk konsultasi. Kita masukkan ke dalam grup terapi, gratis, terapinya gratis ya. Masuk ke dalam grup terapi, terapinya gratis, kita bantu terapi Al-Quran sebulan full intensif. Bukan hanya terapi Al-Quran, banyak terapi yang lain. Ada terapi bahagia ya, disiram ke bunga, maksudnya bunga apa ini? Tujuannya apa disiram ke bunga? Boleh-boleh saja sih untuk tanaman ya maksudnya ya. Kena batu empedu insya Allah nanti, kalau yang kena batu empedu, nanti siapkan air lebih banyak ya. Nanti untuk minum rutin. Jam berapa live-nya itu sekitar jam 8. Ya. Kalau yang punya hutang masuk ke ini ya. Ini nomor konsultasi untuk bebas hutang. Kita akan share strategi bisnis gratisan begitu ya, tidak usah keluar uang. Nanti insya Allah nanti akan banyak keajaiban yang teman-teman dapatkan. Pengen jual rumah nanti japri saja, nanti kita coba kasih amalan begitu ya. Tidak menghargai. Yang ingin konsultasi boleh japri, boleh DM ya, silakan, atau ini ya tinggal sudah saya kelompokkan nomornya biar bisa lebih cepat ditanggapi. Kalau diabetes insya Allah nanti bisa dengan perantara air ya. Malam simak live saya lagi ya. Nanti akan saya bantu teman-teman dengan bacaan ayat Al-Quran lebih lengkap ya. Malam ini silakan disimak. Yang kalau bisnis hubungi Kak Hana, betul. Kalau untuk bebas hutang, terus kemudian masuk ke dalam grup bisnis, hubungi Kak Hana. Kalau polip itu sama ya. Nanti kalau teman-teman butuh tambahan, sebentar ya. Saya juga menyediakan beberapa sebetulnya. Sebentar. Jadi karena banyak yang tanya ya, ini karena banyak yang tanya, jadi kalau nggak ada yang tanya ini nggak akan saya tunjukkan karena banyak yang konsultasi. Ini kalau yang butuh ramuan ruqyah ya, butuh ramuan ruqyah ini bisa pakai terapi langit, madu terapi langit, nanti bisa dicek di showcase ya. Selain kalau yang butuh saja, ini sudah dibacakan ayat ruqyah lengkap begitu. Atau bisa ikhtiar dengan ini ya, garam ruqyah. Garam ruqyah ini bisa untuk mandi, bisa dicipratkan tempat usaha, bisa untuk membantu ya menghilangkan gangguan jin dan sihir. Nanti bisa dicek di showcase gitu ya. Yang ada modal usaha, kita berikan modal ilmu ya, di grup bisnis kita berikan modal ilmu, dan modalnya itu nggak usah pakai modal. Usaha itu nggak perlu pakai modal teman-teman. Untuk bisnis nggak usah pakai modal ya, cukup dengan modal handphone dan kuota saja. Itu apa? Ini garam.
ya. Ini garam ruqyah. Kalau yang ingin butuh nanti boleh dicek di showcase di bio ya, nanti bisa dicek garam ruqyah terapi langit begitu ya. Atau bisa tanya ke ini langsung ya, ke Kak Hana atau ke Kak Novi. Silakan nanti bisa tanya. Bisa dibayar di rumah. Ini untuk membantu terapi sudah dibacakan ayat lengkap. Ya, sudah dibacakan ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus, Surat Toha, Surat Al-Mu'minun, Surat As-Saffat, Ar-Rahman lengkap. Jadi memang khusus dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk melembutkan hati, untuk membantu berbagai macam keluhan ya, gangguan sihir. Pokoknya gini, kalau teman-teman merasakan gangguan tetapi kemudian sakit ya, tetapi tidak terdeteksi medis. Nah, itu hati-hati, kemungkinan ada betul buat mandi, bukan untuk dikonsumsi ya, bukan untuk dikonsumsi. Itu untuk mandi, untuk melembutkan hati, untuk mengharmoniskan rumah tangga atas izin Allah begitu ya. Bukan untuk sayur ya, ini untuk mandi dan untuk dicipratkan ke tempat usaha kalau seandainya tempat usahanya tertutup oleh sihir penutup begitu. Kirim Taiwan insya Allah bisa ya, nanti bisa kontak ini ya Kak Imah atau Kak Novi ya. Bisa pembayaran di rumah nunggu barang datang begitu. Kalau saran saya teman-teman, kalau ingin praktek terapi full ya, kalau ingin konsultasi secara langsung, yang pertanyaannya belum terjawab, yang garam ruqyah musyrik nggak? Insya Allah tidak. Asalkan jangan menggantungkan segala sesuatu itu bisa jadi kesyirikan ya. Bahkan kita pakai cincin biasa yang tidak ada khodamnya itu bisa jadi syirik kalau kita mengandalkan itu sebagai sumber kekuatan. Jadi garam ruqyah ini sudah direkomendasikan oleh almarhum ya Syekh Ali Jabir ya, beliau merekomendasikan mandi dengan air garam. Dan ini bisa diteliti secara ilmiah. Secara ilmiah itu jadi mengubah ion dalam tubuh ya menjadi ion yang baik begitu ya, yang memberikan manfaat. Nanti bisa dicek secara kajian medisnya, banyak dibahas di situs-situs kedokteran tentang manfaat mandi dengan air garam begitu. Nah, kalau teman-teman yang belum terjawab komunikasinya, pertanyaannya, konsultasinya, silakan teman-teman bisa ini ya, bisa PO. Teman-teman bisa PO di sini. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam grup eksklusif dan bisa tanya jawab langsung dengan saya. Saya akan langsung jawab dengan video call atau rekaman suara ya. Jadi teman-teman yang khususnya yang punya keluhan berat ya. Kalau yang ringan-ringan bolehlah masuk gratisan silakan. Kalau yang punya keluhan berat ya, teman-teman bisa PO ini mumpung masih belum selesai cetak ini di 129 ya, 129 karena kalau sudah selesai cetak ini harganya naik di 167. Jadi ini nggak wajib, kalau mau tetap ikut gratisan silakan, tapi kalau ingin praktek 7 metode ini ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, daripada saya cerita terus setiap kali saya ditanya orang, saya cerita terus dengan cerita yang sama ya, dengan solusi yang sama. Akhirnya saya buatkan sebuah buku ya, biar nggak bolak-balik saya cerita semua pengalaman saya membimbing pasien-pasien saya, membimbing jamaah saya ya. Ini saya tuang di sini. Termasuk di sini ini masih PO ya, teman-teman. Bisa ke Kak Novi, bisa ke Kak Novi di sini ya. Bisa ke Kak Novi, silakan dikontak. Kak, saya mau PO bukunya. Kalau sudah ready itu sekitar tanggal 15 Juli, hari Senin 15 Juli ready, kita kirim semuanya serempak. Ini sudah ada, kita cetak cuma 500 ya. Ini sudah menipis. Ini sudah menipis sekali. Jadi kalau sampai kehabisan nanti nunggu ready-nya agak lama lagi. Dan harganya itu di 169 ya, 167 lah, sekitar 167. Dan dilengkapi dengan buku praktek di sini ya. Hari Kamis bisa ya, masih bisa. Pokoknya pesennya nanti sebelum Sabtu depan itu kalau bisa sudah kita tutup PO-nya ya, 167 gitu. Nah, ini ada buku panduan, di sini ada buku praktek. Buku prakteknya adalah berisi tugas-tugas yang harus teman-teman tulis. Ada amalan juga di situ ya. Ini ada terapi kebahagiaan. Insya Allah teman-teman akan dapat keajaiban. Saya itu banyak dapat keajaiban dan ingin saya share, makanya saya tuang ke dalam bentuk buku. Ini tulisan saya sendiri berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pengalaman membimbing pasien-pasien saya. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang dapat keajaiban ya. Betul, dapat 2 buku dan teman-teman nanti langsung masuk grup eksklusif ya. Nanti bisa scan di sini, masuk grup eksklusif dan bisa video call langsung dengan saya, langsung konsultasi.
Nanti langsung saya jawab dengan voice note, begitu. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya. Sudah hampir jam 8, saya izin pamit dulu. Nanti silakan teman-teman simak live saya jam 8 malam. Simak live saya jam 8 malam. Siapkan air ya. Yang mau PO bukunya silakan kontak Kak Novi ya. Yang mau PO bukunya silakan kontak Kak Novi, langsung masuk ke dalam grup eksklusif dan nanti langsung bisa konsultasi japri. Mau cepat melaku rumah yang ini Kak, yang bimbingan bisnis ya. Oke. Jam 8 malam siapkan air putih, siapkan kantong plastik, terus kemudian berwudu ya, 3 itu ya. Mau PO silakan ya, kontak Kak Novi. Kontak, Kak saya mau PO bukunya. Siapkan air nanti malam, terus kemudian berwudu, terus kemudian siapkan kantong plastik. Garam sama buku dikirim ke Taiwan, insya Allah ya. Ongkirnya itu terjangkau kok sebetulnya ya. Hanya sekitar 90 ribuan untuk Taiwan ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga mudah-mudahan perantara live ini garam ordernya bisa ke Kak Novi. Bisa ke Kak Novi. Kalau bingung bisa ke Kak Novi ya. Ini silakan disimpan, di screenshot silakan teman ya. Nomornya di screenshot, barangkali bermanfaat suatu saat ya teman-teman bisa kontak, disimpan dengan judul admin terapi langit ya, disimpan dengan judul admin terapi langit. Mau bukunya silakan kontak Kak Novi ya. Ini cukup jelas ya teksnya. Semoga cukup jelas ya. Untuk air putih di keran, airnya air masak ya. Nanti malam siapkan air masak, air yang mateng begitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam ya. Sudah gabung di grup, nanti ada arahan dari admin. Yang belum masuk grup silakan ini segera di screenshot dulu. Segera di screenshot ya. Yang ingin japri, ingin konsultasi, di screenshot nomornya silakan. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman, sehat, sembuh, keluarganya harmonis. Amin ya rabbal alamin.